Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, teman-teman dan adik-adik dimanapun panjenengan berada, Shalom. Mari pada saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kesaksian Alkitab. Oleh karena itu, saya mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, di tengah-tengah ibadah kami bersama dengan keluarga kami, juga kami yang ada dalam persekutuan-persekutuan kecil, hendak bersama merenungkan, menghayati kesaksian Alkitab. Oleh karena itu kami mohon, supaya Tuhan mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami dapat mengerti, begitu juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami buat pada saat ini. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu, maka berfirmanlah, setiap kami siap untuk menghayatinya. Amin. Renungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat 17 sampai dengan 21. 2 Korintus pasal 5, ayat 17 sampai dengan 21. Demikian kesaksian Alkitab. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Berbahagia setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, terlebih melakukan kesaksian Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kupu-kupu, hewan yang cantik yang biasa kita temui di sekitar lingkungan kita. Keindahan kupu-kupu ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, biasanya bisa kita lihat dari pola dan warna yang ada di bagian sayapnya. Tetapi kupu-kupu yang indah yang biasanya kita lihat itu tidak terlahir langsung indah. Dia memiliki cerita panjang di balik keindahannya itu. Kita tentu tahu dan mengenal apa yang disebut dengan metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh pada hewan. Metamorfosis kupu-kupu ini, saudara yang terkasih, diawali dari telur yang kemudian menjadi larva atau biasanya kita kenal dengan ulat. Nah, ulat ini kemudian menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, ulat biasanya akan berpuasa, panjenengan bisa koreksi, kurang lebih 7 sampai dengan 20 hari. Mengalami proses lockdown begitu nggih. Di dalam kepompong ini tubuh ulat mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Nah, setelah proses menjadi kepompong selesai, maka calon kupu ini juga harus masih berjuang lagi. Dia harus berjuang untuk keluar dari kepompong yang mengungkung dan melingkupi tubuhnya. Tidak ada yang bisa membantu keluarnya calon kupu ini dari kepompong. Jika kita
memaksa kepompong itu, kita paksa untuk kita buka, kita gunting begitu ya, maka calon kupu ini biasanya akan mati. Atau kalau dia hidup, dia akan menjadi kupu-kupu yang lemah. Nah, kupu-kupu ini harus keluar dengan sendirinya dari kepompong itu, Bapak Ibu dan Saudara, agar kupu-kupu itu bisa menjadi kupu-kupu yang kuat, kupu-kupu yang dewasa. Metamorfosis. Proses yang pada akhirnya mengubah organisme secara keseluruhan. Jumlah kakinya berubah, cara makannya berubah, bahkan cara nafasnya pun berubah dan lain sebagainya. Belajar dari kupu-kupu. Ketika kita membaca perikop pada saat ini, Rasul Paulus pun di dalam suratnya 2 Korintus pasalnya yang kelima ini menasihatkan kepada kita supaya kita juga hidup dengan mengalami perubahan. Surat yang ditulis Rasul Paulus ini, saudara, dilatar belakangi oleh keraguan-raguan jemaat Korintus. Ada jemaat di Korintus yang ragu tentang kerasulan Paulus. Paulus ini benar-benar rasul atau dia hanya mengklaim dirinya sendiri sebagai rasul? Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus ini, terkhusus perikop yang kita baca pada hari ini. Nah, karena itu Rasul Paulus menjelaskan di sana, dia ingin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Karena sudah diperdamaikan dan diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Kita tentu hafal bagaimana kisah Rasul Paulus yang diubahkan Tuhan. Saat itu namanya adalah Saulus, seorang Yahudi yang terpelajar. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi saat mengejutkan tiba ketika dia ada di dalam perjalanannya ke Damsyik, di dalam perjalanan dinasnya ke Damsyik, dia difasilitasi oleh surat kuasa yang didapat dari imam besar untuk menangkap murid-murid Tuhan. Tetapi dalam perjalanan itu Tuhan menemui Paulus dalam cahaya. Dari pengalaman hidupnya ini, Paulus menyatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perubahan. Dari yang lama menjadi yang baru. Siapa yang berada di dalam Kristus, di sini dikatakan siapa yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Pernyataan Paulus ini bukan mengarah hanya kepada perubahan fisik, tetapi juga perubahan karakter. Terkhusus, secara khusus yang diubah adalah karakter, bukan fisik. Sikap hidupnya berubah, perilakunya berubah, perbuatan yang lama sudah ditinggalkan di masa lalu. Dia yang menjadi penganiaya jemaat pada saat itu, Rasul Paulus yang dekat dengan penguasa dan pemuka agama untuk memenjarakan murid Tuhan, semua itu ditinggalkan. Rasul Paulus meninggalkan itu semua, sementara yang baru sudah datang, yaitu hubungan pribadi yang diperbarui dan diperbaiki oleh Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus tidak hanya memilih untuk memberitakan Injil, tetapi ia juga begitu mencintai Injil itu sendiri, bahkan dia rela dikejar dan dipenjarakan demi pemberitaan Injil Kristus. Dari narasi panjang Rasul Paulus ini, ia menekankan bahwa menjadi pelayan Tuhan dan mengalami perubahan tidak bisa terjadi hanya karena diri kita. Tetapi perbuatan ajaib itu adalah perbuatan yang dikerjakan Allah bagi kita. Nah, setiap kita tentu pernah merasakan pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman rohani dalam tanda kutip bertemu dan melihat Tuhan melalui banyak hal. Nah, pada saat ini, dalam ibadah kali ini, saya mengajak kita semua setelah renungan ini bisa berbagi di tengah keluarga atau persekutuan kecil yang pada saat ini sedang beribadah, berbagi pengalaman-pengalaman ajaib, di mana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Ceritakan pada keluarga nanti setelah renungan ini, bagaimana Tuhan membuat kita menjadi pribadi dan manusia yang baru.
Nah, mari kita saling berbagi cerita mengenai perubahan besar dalam kehidupan kita, supaya keluarga saudara kita juga ikut termotivasi dan terberkati, juga ikut semangat untuk berubah melalui cerita-cerita kita. Saudara yang terkasih, melalui pengalaman Rasul Paulus, pada saat ini kita pun diajak untuk kembali mengingat kuasa Tuhan, kembali mengingat kesetiaan Tuhan di dalam hati kita, dan bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita. Tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih setia dan berkorban daripada Dia. Pengorbanannya mengubahkan kehidupan kita. Hari ini ingat lagi perubahan hidup yang sudah kita alami melalui pengampunan Tuhan. Kita lupakan sama sekali kehidupan yang lama, dan sebaliknya mari kita mengingat hari-hari di mana saat kehidupan kita berubah untuk selamanya. Seperti halnya kupu-kupu, perlu proses dan pengorbanan jika kita ingin menjadi semakin indah. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memperbaharui kehidupan kita. Kita mesti bisa menyangkal diri, meskipun menyangkal diri itu terkadang menyakitkan dan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Jika ada dari kita yang sampai saat ini merasa diri belum berubah, atau juga belum memperbaharui diri, mari kita memulai. Anggaplah saat ini kita sedang berada di fase transisi, seperti halnya larva yang sedang berproses membentuk kepompong. Di fase kepompong ini kita benar-benar mesti bisa berjuang dan bertahan. Bertahan untuk menyangkal keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berjuang untuk meninggalkan kehidupan lama kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan indah. Fase bulan dari pribadi-pribadi biasanya tidak sama. Setiap kita memiliki fase tersendiri dalam perubahan hidup. Nah, di dalam fase-fase menjadi kepompong ini, kita sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar. Sel-sel larva mulai berubah membentuk sayap, kaki, mata, dan bagian tubuh yang lainnya. Jangan dikira energi yang dibutuhkan sedikit. Energi untuk bisa berubah sempurna sangatlah besar. Dan kita punya pilihan, tidak punya pilihan lain untuk itu semua. Pilihan kita hanyalah bertahan dan berjuang. Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mari kita berjuang untuk terus memperbaharui diri, seperti halnya Rasul Paulus. Nah, sebaliknya, karena Kristus penuh kasih, bukan berarti kita jadi bebas melakukan pelanggaran. Karena Kristus penuh kasih terhadap kita, kita pun juga harus mengasihinya dengan ketulusan. Sebab setiap kita yang mau berubah dan berserah kepadanya, pastilah menjadi indah. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus ini, dia katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kiranya Tuhan senantiasa mengiringi proses pembaruan kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Seperti halnya Rasul Paulus yang mengalami kehidupan, yang pernah mengalami kehidupan yang lama, kehidupan yang lampau, kehidupan yang jauh daripada kehendak Tuhan, setiap kami pun pernah ada di fase dan posisi itu. Tetapi pada saat ini ya Tuhan, melalui gambaran dari metamorfosis kupu-kupu, kami ingin mengalami pembaruan kehidupan, agar kehidupan kami ini menjadi semakin indah dan kuat, agar kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang dapat senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan untuk bisa hidup dan menyangkal diri kami dari keinginan yang jauh dari kehendak-Mu. Sebaliknya, ajar kami terus mengasihi Tuhan dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami.
Kami ingin menanggalkan kehidupan lama kami. Kami ingin diperbaharui. Kami ingin keluar dari kepompong itu. Kami ingin bertahan dan berjuang, menjadi kuat dan menjadi indah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk bisa memperbarui diri dari hari ke hari, supaya kehidupan kami terus-menerus dapat baru. Kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang baru dan kami ingin ada dalam fase itu. Tuntun kami, ajar kami, sertai setiap kami. Tuhan, di dalam doa kami pada saat ini, kami serahkan pula saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Mereka yang menjauh daripada Tuhan dan yang berbeban berat, ajar kami untuk bisa peduli sebagai sebuah persekutuan. Mereka yang secara khusus tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang pada saat ini, di mana-mana tempat mereka bekerja, untuk juga menjadi garda terdepan dalam menanggulangi pandemi virus corona ini. Tuhan, tolong sertai saudara-saudara kami. Mereka seluruhnya yang bekerja dalam instansi kesehatan, juga mereka yang secara khusus bersentuhan langsung dengan pasien-pasien terdampak COVID-19. Kami serahkan supaya mereka terus berserah diri pada Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan juga terus menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Kami serahkan pula para pelayan gerejamu dan gerejamu secara khusus, supaya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya, memberi kekuatan dan berkat, agar gerejamu juga dapat terus memperbarui diri dari sehari ke sehari. Kami serahkan pula keluarga kami ya Tuhan, baik yang pada saat ini dapat berkumpul maupun yang berjauhan. Kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan Tuhan, agar kehidupan keluarga kami pun juga Tuhan terus perbaharui. Demikian kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini, agar persembahan ini menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami terkhusus di Jemaat Jombang, beserta Pepantan dan Capasnya. Kami serahkan pula ya Tuhan seluruh kehidupan kami, usia kami, pekerjaan kami, karir kami, keluarga kami, dan seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memperbarui dan memberkati. Demikian pada saat ini kami hendak menutup ibadah kami hendak menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menaungi kehidupan kita mulai dari saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.